Iya, dari pihak DPRD yang pertama DPRD menyampaikan bahwa anak-anak yatim itu harus diurus ya kan, karena ini tanggung jawab negara, dalam hal ini pemerintah kota, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 pasal 34 yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak telantar dipelihara oleh negara. Nah, maka pemerintah kota harus hadir memberikan perhatian, perlindungan dan membantu kehidupan mereka, karena mereka kehidupannya ya, atau kehidupan mereka itu sangat panjang butuh bantuan, butuh backup Nah, seperti apa yang dilakukan oleh pemerintah kota? Yang pertama tentu harus melakukan pendataan. Pendataan ini harus secara rinci dan harus dibedakan, ada yang yatim, ada yang yatim piatu. Semuanya punya hak tetapi yang paling diperhatikan adalah mereka yang yatim piatu karena mereka adalah hidup dalam keadaan susah, tidak bisa diasuh oleh orang tuanya, tidak di bawah pengasuhan oleh orang tuanya, kemudian susah dari sisi ekonomi, susah untuk menerima hak-hak atau kebutuhan fisik mereka dan lebih penting lagi adalah ya kebutuhan psikis ya, itu sangat penting Nah, oleh karena itu pemerintah kota ketika melakukan penanganan anak-anak yatim yang orang tuanya meninggal karena COVID ini, penanganan yang secara komprehensif, secara menyeluruh, tidak hanya dipentingkan dari sisi kebutuhan fisik, tetapi ada psikis juga Nah, kemudian tentang pendanaan ini ya, kami sebagai DPRD yang menjadi leading sektor atau menjadi mitra kerja pemerintah kota terus mendorong pemerintah kota untuk melakukan penganggaran untuk penanganan anak-anak yatim ini. Di samping itu juga pemerintah kota kami dorong untuk menggandeng pihak-pihak lain yang bisa mengimplementasikan kebijakan-kebijakan pemerintah kota tentang penanganan anak-anak yatim menggandeng siapa menggandeng bisa Basnas, bisa lembaga-lembaga amil zakat, bisa BUMD, bisa pengusaha, bisa perusahaan-perusahaan yang ada di kota Semarang ini khususnya Dan yang ketiga tentu pemerintah kota ini terus melakukan terobosan bagaimana bisa melakukan penggalangan dana yang dihimpun nanti untuk penanganan anak-anak yatim yang secara berkelanjutan Dan lebih penting lagi adalah terkait dengan masalah pendidikan. Pendidikan ini harus dipikirkan betul. Tadi saya menyampaikan dalam dialog pemerintah harus memastikan bahwa anak-anak yatim harus bersekolah. Ketika sudah bisa memastikan anak-anak yatim harus bisa bersekolah maka pemerintah harus memfasilitasi mereka bagaimana mereka bisa bersekolah sesuai dengan pilihan mereka. Mereka bisa memilih negeri, bisa memilih swasta, dan sekolah-sekolah tersebut yang ada anak-anak yatim harus menggratiskan Dan tadi saya sampaikan juga bahwa memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak yatim tidak hanya sekedar SPP saja, tetapi juga harus memikirkan bagaimana pakaian mereka, bagaimana tas mereka, bagaimana sepatu mereka, bagaimana kebutuhan-kebutuhan pendidikan yang dilakukan oleh mereka Itu yang bisa saya sampaikan.